Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait lab 3 yaitu struktur uh, organisasi dan tentang pembuatan job deskripsi. Nah, di sini kita akan menginstal modul tambahan, habis itu kita akan memasukkan uh, memasukkan data perusahaan baik secara manual ataupun diimport secara otomatis. Dan setelah itu kita akan juga belajar terkait tentang cara mengekspornya dan kayak kenapa kita memasukkannya ke dalam Odoo. Jadi masuk ke pertama, ini kita langsung buka ke modulnya dan install modul tambahan sama seperti lab-lab sebelumnya. Jadi di sini kita install, setelah install kita ekstrak ke folder add-ons. Habis itu jangan lupa kita masukin ke higher organizational chart ini, modul baru ini ke manifest.py di Odoo-nya. Habis itu, setelah itu gak lupa kita update. Nah, di sini bisa kelihatan kalau organizational chart yang tadi kita tambahin tuh udah ada. Oke, langsung lanjut ke part 2, di mana kita membuat company structure secara manual. Di sini kita ngubah my company jadi dari company name-nya dari my company jadi PT kita. Nah, sebelumnya mau mastiin dulu kalau kita mau buat ini tuh kita harus udah punya database yang nggak ada data demonya. Jadi antara hapus data demonya atau kita bikin database baru. Nah, setelah kita ubah company name jadi PT kita tambahin address-nya, semua detail yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Habis itu, kita tambahin departemen. Di sini kita tambahin departemen warehouse, jadi ada file di mana kita masing-masing dikasih satu departemen, satu employee dan user yang bekerja memiliki job position di departemen tertentu. Jadi data itulah yang kita akan import secara manual. Untuk saya sendiri yang pertama itu departemennya itu departemen warehouse, di mana dia bekerja sebagai staff warehouse FG Supertruck. Jadi di sini bikin lagi job position. Habis itu saya bikin user namanya Wedi, di mana dia ada emailnya. Terus habis itu kita masuk nih ke Wedi, bikin employee Wedi. Tapi sebelumnya harus diingat kalau ketika kita bikin user secara manual, dia langsung bikin employee yang link ke user tersebut. Jadi antara kita boleh hapus usernya atau kita boleh bikin baru. Nah, pokoknya setelah itu kita langsung masukin aja Wedi dan detail-detailnya seperti nomor telepon, email, dan passwordnya gitu. Udah gitu selesai. Habis itu sekarang kita langsung masuk ke company structure yang import dari master data. Di sini sudah ada master data PT kita untuk HR dari job, employee, dan kategoris. Nah, di sini ada master data department, terus job position, user, dan employee. Nah, di master data ini, user yang udah kita masukin secara manual tadi itu masih ada, jadi jangan lupa untuk dihapus terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa langsung kita bisa buka langsung buka aja di sini yang non demo. Oke, contohnya itu bisa seperti pas kita employee, kita masuk ke department, terus kita ke new, terus wait. Enggak. Kita ke favorites. Habis itu kita import records. Di sini kita bisa upload file. Contohnya mungkin ini. Tapi ini employee sih. Ya udah kita contohin di employee aja. Import records.
Terus masukin ke employee, open. Nah, di sini bisa kayak kita lihat udah ada semuanya. Terus kita tinggal import gitu. Kita tes dulu. Setelah tesnya jalan, baru kita import. Nah, ini agak error karena file beda sih. Tapi ya, intinya gitu. Ini kalau salah, dia nggak akan bisa diimport karena ininya nggak ada. Terus kalau misalkan bentukannya berhasil, dia bakal kayak everything seems valid. Abis itu kita langsung bisa pencet import. Sini kita cancel aja. Terus habis itu kita masukin yang lainnya juga. Tadi masukin department. Habis itu bisa kita lihat ini departemennya udah komplit semua. Terus habis itu kita masukin job. Jangan lupa hapus yang job position sebelumnya. Terus udah diimport. Habis itu kita juga import ke user. Habis itu seperti yang dibilang tadi, ketika kita bikin user tuh dia otomatis nih bikin employee tapi datanya masih kosong. Nah, jadi habis itu sebelum kita apa-apain, kita delete dulu semua usernya daripada kita harus input secara manual satu-satu. Nah, di sini udah dimasukin yang baru di mana kayak dia ini kan kosong nih, kosong. Kalau di sini ada work phone, ada work email, ada department, job position dan kawanannya. Nah, lanjut ke yang berikutnya ada pembuatan struktur organisasi dengan modul organizational chart. Nah, di sini kita buat database baru. Nah, di sini udah bisa dilihat. Kita bikin database baru namanya npm underscore organization chart, org chart. Di sini kita masuk sebagai orang yang tadi kita dikasih dalam sheetsnya. Untuk saya itu Wedi, staff warehouse FG produk. Terus habis itu sebenarnya ini kita org chart ini tuh kita duplikat dari data yang tadi semua yang udah kita bikin tadi. Kalau di saya itu sysdma, npm, Taniela, non demo. Nah, di sini setelah kita ituin update duplikat database-nya dan namain yang baru, kita hapus semua yang semua employee yang nggak ada di departemen yang kita dapat. Kayak contohnya kan saya Wedi, jadi di saya tuh cuma ada departemen warehouse. Nah, bisa dilihat di sini. Cara delete sama aja kayak delete yang user yang tadi sebelumnya. Kita delete employee-nya dan kita delete departemennya. Habis itu, di sini bisa kita lihat kita akan disuruh untuk bikin menyusun hierarki perusahaan sesuai dengan job position yang dimiliki tiap employee. Jadi kan di sini kita udah dikasih tahu nih kayak misalkannya Wira ini staff warehouse outbound. Terus Wahono ini staff warehouse incoming RM. Nah, di sini ada warehouse manager, terus ada kepala seksi warehouse WIP, terus ada warehouse operation coordinator, terus kepala seksi warehouse FK dan kepala seksi warehouse incoming. Berarti kayak di sini ada Wahyu, kepala seksi warehouse incoming, ada Wahono, di mana dia itu staff. Jadi bisa kelihatan langsung kalau manajernya si Wahono itu Wahyu gitu. Jadi kita bikin masing-masing sampai kelihatan nih. Bisa dilihat sih di videonya langsung di employees. Oke. Di sini bikin list. Nah, di sini kayak bisa kelihatan kalau Wahono ini dia manajernya Wahyu. Si employee name. Oke. Nah, Wahono manajernya Wahyu. Wahyu manajernya Winda. Waluyo manajernya Winda. Waru manajernya Winda. Wasis manajernya Winda. Wawan manajernya Wahyu, di mana dia tuh
staff warehouse incoming. Terus Wedi itu manajernya Waluyo, di mana Waluyo itu kepala seksi warehouse FG. Wedi itu staff warehouse FG, supir truk. Terus ada kepala seksi warehouse outbound, Will. Will itu manajer Winda. Terus ada Winda sendiri. Jadi Winda itu warehouse manager. Jadi dia tuh peringkatnya paling tinggi dari semuanya. Terus ada Wira. Wira itu staff warehouse outbound, di mana dia itu di bawah Will. Will sebagai kepala seksi warehouse outbound. Terus ada Wirham. Wirham itu bawahannya Wiryawan. Wiryawan itu staff warehouse, no. Wirham itu staff warehouse WP Plan A. Di mana Wiryawan, pasnya ada di bawahnya, ada kepala seksi warehouse WIP. Di mana dia manajer Winda. Terus ada Wisnu, warehouse operation coordinator, dia langsung di bawah Winda. Terus ada Wiwi, yaitu Wiwi itu staff warehouse WIP Plan B, yaitu di bawahnya Wiryawan. Nah, abis itu kita disuruh ngeliat organizational chart dari warehouse-nya, dari departemen warehouse. Di sini kita bisa langsung contohin. Di sini ada Winda sebagai warehouse manager. Dimana di bawahnya ada Wahyu. Wahyu ada Wahonon sama Wawan di bawahnya. Terus Waluyo ada Wedi sama Wiru. Terus ada Waru gak ada bawahannya. Terus ada Wasis juga gak ada. Ada Will, bawahannya Wira. Wiryawan, bawahannya Wirham, dan Wiwi, dan Wisnu yang gak ada bawahannya. Nah, kurang lebih sekian dari sebagian besar dari lab ini untuk praktiknya. Setelah itu mungkin terkait untuk ini melakukan export ya. Jadi di sini kita masuk ke yang list, terus kita select all, terus kita bisa action. Ini kita bisa export nih. Kita pilih semua yang diperlukan, habis itu kita export, nanti keluar. Gitu. Ini karena aku udah ada export yang lainnya. Oke, lanjut kita jawab aja pertanyaan. Jadi di sini tuh ada pertanyaan, bagaimana peran struktur organisasi yang Anda buat di Odoo dapat mendukung efisiensi operasional PT kita. Jadi dengan adanya struktur tadi, kita tuh memberikan transparansi gitu, kayak dengan struktur organisasi yang jelas, tiap karyawan tuh bisa tahu apa sih ekspektasi pekerjaan dia, kayak pekerjaan dia tuh akan sampai mana. Kayak misalkan mana nih, kita buka lagi nih organizational charts-nya. Kayak di sini Waluyo tuh bisa tahu kalau dia tuh bertanggung jawab terhadap Wedi yang supir truk, dan Wisnu yang staff warehouse FG. Terus Wida juga dia bisa ngelihat kalau dia tuh warehouse manager dan dia bertanggung jawab atas kesuksesan skala operasional dan kegiatan yang ada di warehouse ini. Lalu ada otomatisasi proses. Jadi di sini Odoo ini memungkinkan otomatisasi berbagai proses bisnis seperti kayak manajemen proyek, inventaris, dan penjualan dengan kebutuhan organisasi. Pokoknya dia mengurangi waktu yang diperlukan gitu dengan adanya struktur yang lebih terarah istilahnya. Nah, di sini juga ada pengelolaan sumber daya yang efisien. Jadi dengan struktur organisasi yang terintegrasi dalam modul Odoo, kita tuh bisa mengelola sumber daya keuangan dan material tuh secara lebih efisien. Kayak misalnya kita bisa lihat langsung kayak, departemen mana nih yang kurang orang, departemen mana yang kayaknya lebih butuh cost lebih karena dia pegawainya banyak untuk digaji dan kayak material yang dibutuhkan gitu.
Ini membantu dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya yang lebih baik. Selain itu ada pelaporan dan analisis seperti yang tadi organizational chart tadi. Dengan struktur organisasi yang baik, data tuh bisa dikumpulin dan dianalisis kayak selain itu kayak yang ekspor tadi, kita bisa nganalisis dengan lebih efektif. Gak perlu data lagi ulang satu-satu dan update ulang satu-satu, kita bisa langsung ngambil data semuanya dan masukin datanya secara instan. Jadi kayak kita pelaporan dan analisis untuk struktur organisasi baik dari departemen, posisi pekerjaan, dan juga employee yang ada tuh lebih uh, efisien, lebih efektif, dan lebih cepat dilakukan gitu. Kolaborasi yang lebih baik. Dengan struktur organisasi yang jelas, itu mendukung kolaborasi antar departemen. Jadi dia bisa tahu misalkan dia butuh uh, departemen A butuh kerjasama dari departemen B. Kita bisa lihat kita harus kontak kemana, kita harus approach siapa yang memiliki um, hak akses untuk membantu departemen A istilahnya gitu. Jadi modul ODO ini seperti CRM, HR, dan Project Management juga dapat diintegrasikan untuk mendukung kerja tim yang lebih baik dan koordinasi yang lebih efektif istilahnya. Skalabilitas juga. Struktur organisasi kalau udah dirancang dengan baik, dia tuh akan dapat dengan mudah di scale sesuai misalkan perusahaan nambah 100 pegawai baru. Kalau kita tidak menggunakan struktur organisasi ini di ODO tuh dia akan lebih uh, time consuming tentunya. Dia butuh uh, dimasukin secara manual satu-satu, dianalisis lagi, dibikin uh, datanya harus dicek-cek ulang, dan apalagi ada kemungkinan untuk human error dalam masukin satu-satu ke misalkan sheets atau gimana gitu, atau data lainnya. Jadi dalam uh, mendukung efisiensi operasional PT kita, struktur organisasi di ODO ini membantu dalam peningkatan transparansi, otomatisasi proses, pengelolaan sumber daya yang efisien, pelaporan dan analisis, kolaborasi yang lebih baik, dan skalabilitas. Ini yang tadi membuat master data yang dapat diimport berupa file Excel untuk satu divisi sesuai pembagian masing-masing. Ini sama kayak yang tadi. Jadi saya pembagiannya di WD. Nah, di sini saya ada export data sesuai dengan yang dibutuhin, yaitu tab work information, private information, dan HR settings, di mana hasilnya ada ID, activity IDs, dan banyak lain sebagainya. Jadi di sini ada refleksi mengenai apa yang sudah kamu pelajari, hal-hal baru dari lab ini. Untuk lab ini sendiri, jujur, saya sebelum lab ini tuh saya tidak tahu bahwa ada kayak struktur apa ya, pembuatan struktur organisasi yang cukup kompleks dalam ODU, dan bagi saya ini merupakan pengetahuan baru yang cukup menarik dan cukup dan merupakan suatu hal yang bagus untuk dimiliki oleh perusahaan, tentunya dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan dalam pencarian saya untuk gimana struktur organisasi ini tuh mendukung efisiensi operasional sebuah organisasi gitu. Terus juga bagaimana caranya untuk membuat organizational chart, terus nge-import data, baik secara manual dan secara otomatis melalui Excel, terus juga penambahan modul yang luas. Berarti kayak ternyata nggak hanya modul-modul di lab-lab sebelumnya, tapi ada lagi modul lain seperti modul organizational charts, dan ternyata ODO ini banyak sekali modul-modul ekstra yang dia buat gitu. Sekian mungkin dari saya untuk refleksi hari ini, dan lab
3 pada hari ini. Semoga penjelasan saya cukup menyampaikan apa yang sesuai dengan apa yang diminta, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Mungkin sekian saja dari saya, terima kasih.